terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Parlilitan dikenal dengan tanah Papak Klasen atau Halesen yang mempunyai sejarah lama dan mistis sebagai tempat menuntut ilmu yang belakangan diidentikan dengan ilmu kebatinan. Tetapi di balik semua itu Parlilitan menyimpan berbagai fenomena yang jarang diketahui banyak orang. Berikut ini fakta dan fenomena yang ada di Parlilitan. Sejarah Parlilitan. Dilansir dari situs Pelita Batak, sejarah Parlilitan berawal dari Raja Tunggal yang menikah dengan Boru Sumangge, kemudian mereka menetap di Huta Batu bersama-sama dengan si orang kaya tua. Suatu saat Boru Sumangge meminta kepada Datu Parulas ayahnya agar mereka diberikan Ulosna Sora Buruk atau tanah yang akan menjadi perladangan mereka. Permintaan putrinya pun dikabulkan oleh Datu Parulas karena putrinya hanya meminta ukuran tanah seukuran Bobak Nihorbo. Tetapi ternyata Boru Sumangge sangat cerdik, Bobak Nihorbo tadi diiris tipis-tipis dan ketika diadakan pengukuran ternyata tanah itu sangat luas. Karena sebagian besar wilayah kerajaan Datu Parulas dililiti Bobak Nihorba yang sudah diiris tipis-tipis oleh Boru Sumangge. Tanah itu kemudian dikenal dengan Parlilitan yang artinya yang dililiti oleh kulit kerbau tadi. Parlilitan kemudian menjadi Bona Pasogit kedua keturunan Sigodang Ulu Sihotang setelah negeri Sihotang di Samosir. Fakta lain menunjukkan bahwa Parlilitan dikenal karena jalan di daerah ini memiliki banyak belokan, yang dalam bahasa Batak disebut dalan namar bulut. Sehingga disebut Parlilitan. Markas Sisingamangaraja 12. Sebagian besar destinasi yang umum di telinga traveler saat pertama kali mengunjungi Parlilitan adalah Markas Pahlawan Nasional Sisingamangaraja 12. Berlokasi di Sionom Hudon Sibulbulon Pearaja. Lokasi markas Sisingamangaraja ini pernah dijadikan sebagai destinasi perayaan hari ulang tahun Kabupaten Humbang Hasundutan yang ke-15, tepatnya di Tanah Lapang Pearaja. Selain markas Sisingamangaraja 12, traveler juga bisa melihat makam bersejarah Sisingamangaraja 12 beserta makam putrinya Lopian di Desa Sindia Sionom Hudon Sibulbulon yang menjadi salah satu kebanggaan bagi masyarakat Parlilitan. Makam Sisingamangaraja ini pun hanya dapat dijumpai di Parlilitan dan di Bali G saja. Dikenal dengan kota sejuta pamal. Parlilitan, khususnya Desa Sionom Hudon, kaya akan budaya dan sejarah. Salah satunya tentang gerombolan burung ajaib yang dikenal dengan nama burung pamal. Menurut cerita yang diyakini masyarakat setempat, burung ini adalah burung kiriman Simbuyak-Buyak. Simbuyak-Buyak adalah tokoh mistis nan sakti. Secara fisik sosoknya dideskripsikan tidak memiliki tulang belakang dan sampai akhir hayatnya tidak menikah. Dia adalah seorang pengelana yang berpergian untuk menguji kesaktiannya. Kedatangan burung-burung itu menjadi atraksi bagi masyarakat. Mereka berlomba menjerat burung itu dengan jaring untuk dikonsumsi. Tradisi itu disebut Marbanto. Aktivitas Marbanto menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan kejujuran. Sebab, jika di antara mereka terjadi selisih paham atau kelakuan yang tercela, maka perburuan burung tidak akan mendapat hasil. Bahasa Papak Dairi yang khas. Papak berbeda dengan suku Batak Toba, tapi sama-sama Indonesia. Kedua suku tersebut mempunyai asal-usul yang berbeda tetapi karena adanya kemiripan antar kedua suku tersebut maka suku Papak digolongkan ke dalam bagian Batak. Namun Papak tetaplah satu suku yang berdiri sendiri dan memiliki sejarah sendiri. Bahasa yang dipakai masyarakat Parlilitan dalam sehari-hari ialah bahasa Dairi Klasen namun dalam acara resmi seperti di gereja dan adat bahasa Toba dan berdoa juga sehari-hari yang dipakai sebagian orang bahasa Toba. Memiliki air terjun yang mengagumkan. Tidak jauh dari markas Sisingamangaraja, di Desa Sibulbulon, Kecamatan Parlilitan, kamu bisa menemukan air terjun Simar Pampang. Air terjun ini berada di perbukitan dengan ketinggian sekitar 150 meter dan dikelilingi hutan belantara. Tempat ini diyakini sangat sakral dan masih murni belum banyak bersentuhan dengan manusia. Jika ingin berkunjung ke tempat ini harus didampingi penduduk setempat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
Tempat ini sangat direkomendasikan bagi yang ingin menikmati keindahan alam sekaligus ingin menikmati sensasi spiritual. Wisata pendakian di Baringin. Udara sejuk, pemandangan alam yang cantik ditambah spot-spot fotogenik bikin banyak wisatawan berbondong-bondong datang ke destinasi perbukitan ini. Sapetua selalu punya cerita, termasuk pariwisatanya. Wisata di Parlilitan memang sangat bervariasi, mulai dari wisata alam seperti kawasan perbukitan, peninggalan patung, sungai sampai wisata yang memiliki nilai. Belakangan ini, wisata Parlilitan yang sedang naik daun adalah kawasan perbukitannya. Perbukitan ini kerap dijadikan tempat berkreasi anak-anak muda dalam videografi. Patung ini terletak di Nambadia Desa Sihastonga Kecamatan Parlilitan. Patung ini menjadi salah satunya peninggalan patung yang ada di Parlilitan. Sampai saat ini belum ada sejarah jelas yang didapat dari patung ini. Patung ini dipercaya sebagai patung penjaga huta atau kampung di Nambadia. Itulah tadi fenomena dan wisata di Parlilitan yang jarang terekspos di dunia luar. Tulis di kolom komentar wisata apa saja yang ada di daerah Anda yang belum dikenal di dunia luar. Terima kasih.